Tribun Losail bergemuruh sore itu. Sinar matahari Qatar memantul di fairing motor bernomor 7, milik Veda Ega Pratama, bintang muda Indonesia yang baru berusia 17 tahun namun sudah mencuri perhatian dunia. Semua kamera media mengarah padanya, menyorot wajah tegas dengan tatapan tajam di balik visor helm. Ia tahu ini adalah momen yang akan menentukan masa depannya. Musim baru Moto3 dimulai, dan ia datang bukan sekadar untuk berpartisipasi, tapi untuk mengguncang dunia. Di padok, kru timnya menyambut dengan sorak kecil saat Veda mencatat waktu tercepat di sesi latihan bebas terakhir. Mekanik lamanya, Luca, menepuk bahunya sambil berkata, "Kau cepat sekali hari ini, anak ajaib." Tapi di sudut ruangan, manajer tim, Giovanni, hanya menatap datar tanpa senyum. Tatapan itu membuat Veda sedikit heran, seharusnya ini momen gembira, tapi ekspresi Giovanni seolah menyimpan sesuatu. Ia mengabaikannya, berusaha tetap fokus. Malam menjelang, Veda duduk di balkon hotel, menatap langit Doha yang bertabur cahaya. Ponselnya terus berdenting dengan pesan ucapan dari tanah air, keluarga, teman-teman, dan fans. Namun ada satu pesan yang ia buka berkali-kali, dari adiknya, "Bang, tunjukin kalau orang Indonesia bisa berdiri di puncak dunia." Senyum kecil muncul di wajahnya. Di balik tekanan besar, kalimat sederhana itu menjadi bahan bakar semangatnya. Hari balapan tiba, suara mesin memekakkan telinga. Start dimulai, dan Veda langsung melesat. Setiap tikungan ia lewati dengan presisi seperti pelukis yang menggores kanvas. Komentator berteriak, "The Indonesian rookie is flying." Di lap terakhir, ia masih memimpin, dengan selisih waktu tipis dari pembalap Spanyol di belakangnya. Ketika melewati garis finish, pit tim meledak dalam sorak-sorai. Veda berdiri di atas podium, mengibarkan bendera merah putih dengan air mata mengalir, debut dan langsung podium. Dunia menatapnya. Namun di balik layar, Giovanni tidak ikut bersorak. Ia hanya berbicara pelan dengan seseorang di telepon. "Ya, dia terlalu cepat, kita harus atur supaya tidak menimbulkan masalah di sponsor utama." Suaranya dingin, tanpa emosi. Kalimat itu menjadi benih pengkhianatan yang belum disadari Veda. Di saat ia menatap piala di tangannya, seseorang di balik layar sudah merancang langkah untuk menjatuhkannya. Malamnya, saat seluruh kru merayakan kemenangan, Veda duduk sendiri di garasi yang mulai sepi. Ia memandangi motornya, menepuk tangki bensin sambil berbisik, "Kita akan menulis sejarah bersama, ya." Ia tidak tahu bahwa besok, motor yang sama perlahan akan menjadi senjata yang menusuk dari belakang. Dari luar, sorot lampu padok masih terang. Tapi di balik cahaya itu, mulai muncul bayangan tipis yang belum bisa ia lihat, bayangan dari permainan kotor, iri hati, dan pengkhianatan yang akan membuat musim cemerlang ini berubah menjadi kisah kelam. Kilau di awal musim hanyalah permukaan, badai besar sedang menunggu di tikungan berikutnya. Sirkuit Mandalika bergetar oleh sorak ribuan penonton. Lagu kebangsaan Indonesia menggema, dan nama Veda Ega Pratama kembali memenuhi layar besar. Ia baru saja menempati posisi start kedua di kualifikasi, performanya konsisten, cepat, dan penuh percaya diri. Namun di balik helm yang mengilap, ada rasa aneh yang belum bisa ia jelaskan. Giovanni, manajer timnya, sejak pagi tampak menghindari tatapan matanya. Ia hanya memberi instruksi singkat tanpa senyum, tanpa ucapan selamat. "Ingat, fokus saja pada strategi tim," katanya dingin. Di grid start, Veda mencoba menenangkan diri. Saat lampu merah padam, ia langsung melesat, menempel ketat di belakang rekan setimnya, pembalap senior asal Italia. Ritmenya sempurna, tikungan demi tikungan ia lewati dengan sabar menunggu celah. Tapi ketika peluang overtake terbuka lebar di tikungan terakhir lap ke-6, suara Giovanni terdengar lewat radio, "Hold position, don't overtake." Itu perintah. Suara itu tajam, tanpa alasan, seperti palu godam yang memukul dada. Veda membeku sepersekian detik, cukup untuk membuat pembalap lain di belakangnya mendekat. Ia menahan diri,
menurunkan gas, dan akhirnya finish di posisi 2. Dari luar, hasil itu tampak luar biasa. Tapi di balik helm, Veda marah. Ia tahu ia bisa menang. Ia tahu ritmenya lebih cepat. Namun ia disuruh menahan diri demi sesuatu yang tidak ia pahami. Begitu masuk pit, suasana terasa dingin. Kru sibuk memeluk rekan setimnya yang jadi pemenang, sementara Veda dibiarkan berdiri sendiri di ujung padok. Luka, mekanik lamanya, mendekat dengan ekspresi prihatin. "Kau seharusnya menang, Veda," bisiknya pelan. Tapi, sepertinya ada perintah dari atas. Kata-kata itu seperti pisau dingin menembus dada. Dari atas, siapa yang bisa lebih tinggi dari manajer tim sendiri? Dalam konferensi pers, Giovanni berbicara tenang di depan kamera. "Strategi tim berjalan sempurna. Kami harus memastikan 2 pembalap kami finish aman." Tapi di antara kalimat itu, matanya sekilas melirik Veda, tatapan tajam, seolah memperingatkan agar ia diam. Veda menelan ludah. Dunia melihatnya sebagai juara muda yang bersinar, tapi hanya ia yang tahu bahwa sesuatu mulai berubah arah. Malam itu, Veda duduk sendirian di balkon hotelnya. Angin Mandalika berhembus lembut, tapi dadanya sesak. Ia memutar ulang cuplikan balapan di ponsel, momen ketika ia menahan diri di tikungan terakhir. Ia memejamkan mata, rahangnya mengeras. "Kalau ini yang disebut strategi tim," gumamnya lirih, "maka aku tak tahu lagi siapa yang sedang aku perjuangkan." Di langit, kembang api masih menghiasi malam kemenangan timnya. Namun bagi Veda, warna-warna itu tampak palsu. Di balik sorot kamera dan senyum sponsor, ia baru menyadari satu hal, kemenangan yang dikendalikan bukanlah kemenangan sejati. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya, ia mulai merasakan ketakutan, bukan terhadap lawan di lintasan, tapi terhadap orang-orang yang seharusnya berdiri di sisinya. Hari itu, suasana di padok terasa janggal. Veda datang lebih pagi dari biasanya untuk memeriksa motornya. Ia memperhatikan setiap detail, suara mesin, respon gas, bahkan aroma oli yang biasanya khas. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Getaran motor terasa kasar, seolah kehilangan kehalusan yang selalu membuatnya percaya diri di lintasan. Ia memanggil Luka, mekanik lamanya, untuk memastikan. Luka menatap data di layar laptop, wajahnya tegang. "Ada yang berubah di setting ECU, tapi aku nggak bisa ubah tanpa izin manajer," katanya pelan. Veda mengerutkan kening. Siapa yang ubah? Luka hanya menunduk. Tak ada jawaban, tapi diamnya sudah cukup menjelaskan bahwa perintah itu datang dari atas. Dalam hati, Veda mulai merasa dikhianati. Namun ia tetap berusaha profesional, mencoba fokus pada latihan bebas. Di lintasan, sensasinya aneh, motor terasa berat di trek lurus, akselerasi menurun. Padahal minggu lalu, motor ini seperti terbang. Sore harinya, saat sesi selesai, hasilnya mengecewakan. Veda hanya menempati posisi ke-10. Rekan setimnya justru mencetak waktu tercepat. Giovanni menepuk bahu sang rekan tim sambil tersenyum lebar di depan media. Sementara kepada Veda ia hanya berkata singkat, "Kau harus belajar mengontrol emosi. Jangan salahkan mesin." Kalimat itu menusuk dalam. Ia tidak marah karena dimarahi, ia marah karena tahu yang sebenarnya. Malam itu, Luka datang diam-diam ke kamar Veda. Suaranya bergetar. "Aku nggak tahan, Ved, aku harus bilang. ECU motormu dibatasi." Perintah langsung dari Giovanni. Dunia seolah berhenti berputar. Mereka takut sponsor utama berpihak padamu karena performamu terlalu mencolok. Jadi, mereka buat kau terlihat biasa saja. Veda terdiam lama, mencoba mencerna kenyataan pahit itu. Semua kerja kerasnya selama ini, semua latihan, semua darah dan keringat ternyata dikerdilkan oleh keputusan licik di balik meja rapat. Ia menatap keluar jendela, menatap ke langit yang gelap di atas sirkuit Jerez. Dadanya panas, matanya berair. Jadi mereka lebih memilih uang daripada sportivitas, gumamnya pelan. Di kepalanya,
Bayangan masa kecil muncul saat ia mengayuh motor kecil di lintasan pasir Madiun, diiringi teriakan ayahnya, "Yang penting jujur dalam balapan, nak." Kalimat itu menggema seperti petir di dalam hatinya. Keesokan paginya, Veda datang ke pit dengan wajah datar. Ia tidak ingin memperlihatkan amarah. Saat Giovanni lewat, Veda menatap tajam ke arahnya tanpa sepatah kata. Giovanni hanya membalas dengan senyum tipis penuh sindiran. "Lakukan yang terbaik untuk tim," katanya. Veda membalas dengan dingin, "Selalu. Tapi kali ini, bukan untuk tim. Untuk diriku sendiri." Ucapannya membuat Giovanni terdiam sejenak, tapi lalu pergi begitu saja. Saat mesin kembali menyala untuk sesi berikutnya, Veda menatap motornya dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar, motor ini bukan lagi simbol kebanggaannya, tapi alat permainan orang-orang yang ingin menekan cahayanya. Namun di dalam hatinya, api kecil mulai menyala. Jika mereka ingin membuatnya kalah, maka ia akan menunjukkan bahwa bahkan motor yang dibonsai pun tak bisa menahan tekad seorang pejuang sejati. Dan di balik getaran mesin yang tidak sama itu, lahirlah janji baru. Ia akan melawan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan kecepatan. Hujan tipis mengguyur sirkuit Le Mans pagi itu, menciptakan pantulan cahaya kelabu di aspal basah. Veda duduk di kursi ruang rapat kecil di dalam padok, sepi, hanya ada suara rintik hujan di atap. Di hadapannya, Giovanni duduk dengan tangan terlipat, ekspresi dingin seperti batu. "Kau membuat banyak pihak tidak nyaman, Veda," katanya tanpa basa-basi. "Kau terlalu mencolok, sponsor merasa keseimbangan tim terganggu. Kami butuh kau lebih patuh." Kalimat itu menusuk telinga Veda seperti duri yang diselipkan dengan senyum palsu. Veda mencoba menahan emosinya. "Saya hanya melakukan pekerjaan saya, membalap secepat mungkin," jawabnya pelan tapi tegas. Giovanni menatapnya lama, lalu menyandarkan punggung ke kursi. "Tidak semua kemenangan harus kau ambil. Kadang kau harus tahu kapan berhenti, agar tim tidak pecah." Kata-kata itu terdengar seperti ancaman terselubung. Veda menunduk sejenak, menatap lantai, lalu mendongak dengan mata berkilat. Kalau begitu, mungkin tim ini memang tidak menginginkan pemenang sejati. Suasana tegang membeku. Giovanni menepuk meja pelan, lalu mendekat. "Hati-hati, anak muda. Dunia ini bukan hanya tentang siapa yang tercepat, tapi siapa yang tahu cara tunduk pada sistem." Veda menggertakkan gigi. Di dalam dirinya, amarah dan rasa kecewa berputar seperti badai. Ia ingat kata-kata Luka tentang Ecu yang dibatasi, ingat podium yang direbut darinya, dan kini tekanan agar ia menjadi boneka yang patuh. Semua itu membuat dadanya sesak. Setelah pertemuan itu, Veda keluar dari ruangan dengan langkah berat. Di luar, Luka menunggunya di dekat pit, wajahnya cemas. "Bagaimana, Ved?" tanyanya. Veda hanya menggeleng pelan. "Mereka mau aku berhenti bersinar." Suaranya parau. Luka menatapnya dengan sedih, tak sanggup menjawab. Dalam hati kecilnya, Veda mulai merasa sendirian, satu-satunya yang berjuang di tengah dinding kepalsuan. Sore hari, sesi latihan dimulai. Veda memacu motornya di bawah hujan, memotong tikungan-tikungan dengan agresivitas yang tak biasa. Ia tak peduli dengan strategi tim, tak peduli dengan instruksi pit. Ia hanya ingin merasakan kembali kebebasan yang dirampas darinya. Di radio, Giovanni berteriak, "Slow down, Veda. You're pushing too hard." Tapi Veda mematikan komunikasi. Ia ingin membiarkan suara mesin menjadi satu-satunya yang berbicara. Ketika latihan berakhir, motor nyaris kehabisan bensin, dan ban belakangnya hangus oleh panas berlebihan. Namun di layar monitor, waktu putarannya tercepat, bahkan lebih cepat dari pembalap utama tim. Kru lain terpaku. Giovanni menatap layar dengan rahang mengeras, sementara Veda turun dari motor tanpa sepatah kata. Hanya tatapan tajam penuh api yang ia lemparkan pada manajernya. Tidak ada teriakan, tidak ada pembelaan. Hanya diam, tapi diam yang berisik, penuh perlawanan. Malamnya, di kamar hotel, Veda duduk di tepi ranjang dengan tangan bergetar.
Ia merasa campuran antara bangga dan takut. Ia tahu, tindakannya siang tadi bisa membuatnya kehilangan kursi. Tapi di sisi lain, ia juga tahu satu hal, lebih baik kehilangan tempat di tim, daripada kehilangan jati diri sebagai pembalap sejati. Di luar, kilat menyambar langit Perancis, dan di dalam dadanya, tekad yang sama menyala. Jika sistem ingin menekannya, maka ia akan menjadi badai yang menghancurkan sistem itu sendiri. Langit Mugello sore itu berwarna abu-abu tua, pertanda hujan badai yang datang lebih cepat dari prediksi. Di padok, kru tim tampak tegang, tapi bukan karena cuaca. Semua tahu, hubungan antara Veda dan Giovanni kini seperti bara yang siap menyala kapan saja. Luca berusaha menenangkan Veda yang duduk diam di kursi pit, tangan kirinya menggenggam sarung tangan balap yang sudah mulai lusuh. "Kau yakin mau balapan dengan setup ini?" tanya Luca pelan. Veda menatap layar telemetri, lalu menggeleng pelan. "Mereka ubah lagi settingan tanpa izin. Tapi aku akan tetap turun. Aku tak akan beri mereka alasan untuk memanggilku pengecut." Hujan mulai turun ketika lampu start menyala merah. Dalam detik-detik sebelum start, suara Giovanni terdengar di radio, "Ingat, jaga posisi." Fokus tim utama tetap pada pembalap nomor 21. Veda tak menjawab. Ia hanya menarik napas panjang, menunduk, dan saat lampu padam, ia melesat seperti peluru yang dilepaskan dari ketegangan yang menyesakkan dada. Lintasan licin, tapi Veda menembusnya dengan keberanian gila, melewati rekan setimnya di tikungan pertama. Semua kru terperangah. Giovanni berdiri, berteriak lewat radio, tapi Veda sudah mematikan komunikasinya sejak lap kedua. Selama 7 lap, Veda memimpin balapan. Ia menari di atas genangan air, mengendalikan motor yang sering bergeser di setiap tikungan. Komentator berteriak histeris, "The Indonesian Wonder is leading in Mugello." Di tribun, bendera merah putih berkibar di bawah hujan. Tapi di lap ke-8, sesuatu terjadi. Saat keluar dari tikungan Arabiata, motor Veda tiba-tiba kehilangan tenaga, mesin batuk-batuk, lalu mati total. Ia berusaha menstarter ulang, tapi nihil. Ia terpaksa menepi, menendang tanah basah dengan frustasi. Dari helmnya, terdengar isak kecil yang tertahan. Hujan makin deras. Kamera televisi menyorot Veda yang berlutut di samping motornya. Tak ada kru yang berlari menghampiri, tak ada radio yang aktif. Ia sendirian di bawah badai. Rekan setimnya melaju dan akhirnya finish podium, disambut tepuk tangan dan senyum Giovanni. Dunia melihat perayaan itu, tapi di layar belakang, ada satu siluet pembalap muda yang berjalan pulang ke padok dengan langkah gontai, helm masih terpasang menutupi wajahnya yang basah bukan hanya oleh hujan. Sesampainya di pit, Veda melempar helmnya ke lantai, membuat semua kru terdiam. "Apa yang kalian lakukan pada motorku?" Suaranya pecah di tengah gemuruh hujan. Giovanni berdiri dengan ekspresi dingin. "Mesinmu overheat karena gaya balapmu sendiri. Kau terlalu memaksa," katanya datar. Luca mencoba berbicara, tapi Giovanni menatapnya tajam hingga ia terdiam. Veda menatap manajernya dengan mata merah, antara marah, sedih, dan tak percaya. "Kau pikir aku bodoh?" Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menggantung, berat, menyakitkan. Kamera dari media sudah menunggu di luar, tapi Veda tak peduli. Ia duduk di lantai pit, punggungnya bersandar di dinding, menatap motor yang kini diam membisu. Di dadanya, ada rasa perih yang tak bisa dijelaskan. Ia tidak kalah karena kecepatan, tapi karena pengkhianatan. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri, jika ini adalah cara mereka menyingkirkannya, maka ia akan kembali, bukan untuk tim, bukan untuk sponsor, tapi untuk membuktikan bahwa semangat yang tulus tak bisa dipadamkan oleh mesin yang dimatikan. Ketika malam tiba, hujan berhenti. Mugello sunyi, hanya tersisa suara petir jauh di langit. Di garasi yang gelap, Veda berjalan perlahan, menyentuh motornya untuk terakhir kali malam itu. Ia berbisik lirih, "Mereka bisa mematikanmu, tapi tidak akan pernah mematikan aku." Lalu ia pergi tanpa menoleh,
meninggalkan pit yang penuh kepalsuan, dengan langkah yang berat tapi mata yang menyala. Sebab di balik kekecewaan paling dalam, api tekadnya kini sudah tak lagi bisa dipadamkan. 3 hari setelah bencana Mugello, suasana padok Moto3 berubah menjadi lautan bisik-bisik. Foto-foto Veda yang berlutut di bawah hujan viral di seluruh media sosial. Jutaan penonton dari berbagai negara menuliskan komentar pedih, sebagian memujinya, sebagian menuduh timnya bermain kotor. Tapi pagi itu, badai yang sebenarnya baru mulai. Seorang jurnalis independen asal Italia, Carlo Menotti, merilis laporan investigasi dengan judul yang mengguncang, "ECU dibatasi, pembalap Indonesia jadi korban politik tim." Artikel itu langsung meledak di internet. Veda membaca berita itu di kamar hotelnya, matanya bergetar membaca setiap kalimat. Carlo menulis dengan rinci, log data, torsi mesin, dan bahkan bukti email internal tim yang memerintahkan agar performa motor tanda pagar 7 disesuaikan untuk keseimbangan sponsor. Tangan Veda mengepal, bibirnya bergetar. Semua dugaan dan rasa sakitnya selama ini ternyata benar. Ia bukan hanya dikhianati, tapi dijadikan korban permainan politik yang kejam. Telepon berdering tanpa henti. Agen, jurnalis, bahkan rekan pembalap lain mencoba menghubunginya. Namun Veda memilih diam. Ia duduk menatap jendela, melihat hujan gerimis di luar, lalu menutup matanya. Dalam diam, ia menangis bukan karena kalah, tapi karena merasa telah membiarkan dirinya dipermainkan oleh orang-orang yang dulu ia percaya. Di layar televisi kamar, wajah Giovanni muncul dalam konferensi pers darurat. Suaranya tenang, tapi matanya gelisah. "Tuduhan itu tidak benar. Kami tidak pernah melakukan sabotase. Dunia bisa menilai sendiri bahwa ia sedang berbohong." Di padok, suasana kacau. Beberapa kru mulai saling tuding. Luca menjadi pusat perhatian setelah disebut dalam laporan Carlo sebagai sumber informasi. Giovanni memanggilnya ke ruangannya dan berteriak, "Kau pikir siapa dirimu membocorkan rahasia tim?" Luca hanya menjawab dengan tatapan marah, "Rahasia. Kau menghancurkan karir anak itu demi uang." Bentakan itu menggema sampai keluar pintu, membuat beberapa kru berhenti bekerja. Untuk pertama kalinya, tembok diam di dalam tim itu mulai retak. Sore hari, Veda muncul di pit dengan wajah tenang. Kamera langsung mengejarnya, mikrofon mengerubunginya. "Apakah benar mesinmu disabotase?" tanya seorang reporter. Ia menatap lurus ke depan dan menjawab pelan tapi tegas, "Aku tidak akan bicara banyak. Tapi kalian bisa lihat siapa yang berjuang di lintasan dan siapa yang bersembunyi di balik meja." Kalimat itu singkat, namun seperti petir yang membelah langit Moto3. Media pun meledak, tagar Justice for Veda menjadi trending global. Dukungan datang dari pembalap senior, bahkan beberapa legenda MotoGP menyuarakan keprihatinan. Tekanan publik memaksa federasi melakukan investigasi resmi terhadap tim. Giovanni mencoba menutupi semuanya, tapi semakin ia berbicara, semakin banyak kebohongan yang terbuka. Sponsor mulai menarik diri satu persatu. Dalam waktu seminggu, reputasi tim itu runtuh seperti bangunan rapuh yang diterpa badai. Namun bagi Veda, kemenangan ini terasa pahit. Ia duduk sendirian di tepi lintasan saat matahari terbenam, memandangi motor yang dulu ia cintai kini terbungkus di dalam truk logistik, siap dikirim kembali ke markas tim. "Aku tidak butuh balas dendam," gumamnya lirih. "Aku hanya ingin mereka tahu, aku masih hidup, dan aku masih akan balapan." Angin sore mengibaskan rambutnya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyum tipis muncul di wajahnya, bukan karena lega, tapi karena ia tahu, dari reruntuhan pengkhianatan ini, akan lahir dirinya yang baru. Malam itu, di balkon kecil Hotel Ascent, Veda duduk sendirian menatap langit yang diselimuti kabut tipis. Di tangannya, ponsel bergetar terus, pesan dari sponsor baru, wartawan, dan orang-orang yang tiba-tiba ingin mendukung setelah kebenaran terungkap. Tapi tak satu pun ia balas. Ia hanya menatap layar kosong,
lalu membuka catatan lamanya di ponsel. Kalimat sederhana yang ia tulis setahun lalu, balapan adalah kejujuran yang melaju di atas kecepatan. Matanya panas. Ia merasa kalimat itu kini seperti ejekan terhadap kenyataan yang ia hadapi. Keesokan harinya, ia datang ke sirkuit lebih awal. Beberapa kru lama menatapnya dengan rasa bersalah, sementara yang lain berbisik-bisik, takut menatap langsung. Luka mendekatinya, wajahnya letih. Kau yakin mau ikut race besok? Tim masih dalam tekanan besar. Veda hanya tersenyum tipis. Aku tak balapan untuk mereka lagi, Luke. Aku balapan untuk diriku sendiri. Kalimat itu lirih, tapi tegas, membuat Luka hanya bisa mengangguk, menahan emosi yang nyaris pecah. Saat sesi latihan dimulai, kamera menyorot Veda yang turun ke lintasan dengan motor yang kini dikembalikan ke setting aslinya. Tapi dalam dirinya, ada sesuatu yang berubah, ketenangan yang mengerikan. Tak ada teriakan di radio, tak ada senyum di padok. Ia hanya melaju, cepat dan sunyi, seperti bayangan yang melawan badai. Komentator bahkan kehabisan kata-kata, ia terlihat berbeda, lebih dingin, lebih fokus. Ini bukan lagi anak yang dulu. Di tengah latihan, Veda mencatat waktu tercepat. Penonton bersorak, tapi ia hanya menatap papan waktu tanpa ekspresi. Giovanni, yang kini kehilangan kuasa setelah diselidiki, berdiri jauh di belakang pit, menatapnya dari kejauhan. Tatapan mereka sempat bertemu, hanya sepersekian detik, namun cukup untuk membuat Giovanni menunduk. Bagi Veda, itu bukan kemenangan. Itu hanya pengingat bahwa luka yang ia bawa belum sembuh, hanya berubah bentuk menjadi bahan bakar. Malamnya, di media sosial, Veda menulis satu kalimat singkat. Kadang, bukan lawan di lintasan yang menjatuhkanmu, tapi tangan yang dulu menepuk bahumu. Kalimat itu meledak di seluruh dunia maya. Jutaan likes, ribuan komentar dukungan, dan tagar-tagar Stand with Veda kembali memuncak. Tapi bagi Veda, tulisan itu bukan untuk mencari simpati. Itu adalah peringatan bagi siapapun yang mencoba menghancurkan integritas seorang pejuang, bahwa luka bisa berubah menjadi senjata. Keesokan harinya, seorang reporter mendekatinya sebelum race. Veda, apa kau masih marah pada timmu? Ia menatap lurus ke depan, lalu menjawab pelan, aku sudah tidak marah. Aku hanya belajar bahwa kadang keheningan lebih keras dari teriakan. Suaranya datar, tapi matanya berkilat seperti bara yang belum padam. Semua orang yang mendengarnya tahu, ini bukan akhir, ini awal dari sesuatu yang lebih besar. Saat malam turun, sirkuit Assen sepi. Hanya suara angin yang berdesir melewati tenda-tenda tim. Veda masih duduk di kursi pitnya, memandangi motor yang kini berdiri. Tegak, bersih, tanpa stiker sponsor yang dulu memenjarakannya. Ia menghela napas panjang, lalu berbisik, aku tak butuh mereka untuk terbang. Aku cukup dengan sayapku sendiri. Dan dalam diam itu, di antara sisa bau oli dan dingin malam Belanda, lahir tekad baru, amarah yang tertahan kini berubah menjadi ketenangan maut, yang kelak akan mengguncang seluruh dunia Moto3. Pagi itu langit Assen diselimuti awan kelabu, seolah ikut merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Veda berjalan pelan menuju grid start, tanpa iring-iringan kru, tanpa briefing taktis, tanpa pelukan penyemangat dari siapapun. Ia hanya ditemani Luka, satu-satunya yang memilih tetap berdiri di sisinya meski tahu risiko kehilangan pekerjaan. Apapun yang terjadi, jangan lihat ke belakang, bisik Luka lirih. Veda hanya menunduk, menarik napas panjang, lalu menaiki motornya. Bendera merah dikibarkan. Dunia seakan berhenti sesaat, menunggu apakah bocah yang dikorbankan itu akan runtuh atau bangkit. Start dimulai. Veda melesat, tapi tekanan terasa begitu nyata. Dua tikungan pertama ia disalip brutal oleh pembalap lain yang sengaja menutup racing line. Komentator menahan napas. Veda jatuh ke posisi 17. Namun, di balik helmnya, Veda tersenyum samar. Ia tahu permainan mereka. Ia tahu bahwa hari ini bukan tentang siapa tercepat, tapi siapa yang paling bertahan. Dengan ritme yang sabar namun berani,
ia mulai mengejar satu demi satu. Lap ke-8, angin mulai berhembus lebih kencang. Sponsornya, yang dulu mendukungnya, kini berpihak pada pembalap lain. Nama-nama besar bersorak di padok lawan. Tapi di tengah bisingnya suara mesin dan teriakan penonton, hanya satu suara yang bergema di kepalanya, suara hatinya sendiri. Aku tidak lagi berlari untuk mereka. Aku berlari untuk semua yang pernah diperlakukan tidak adil. Lap ke-14, Veda sudah di posisi kelima. Kamera menyorotnya, komentator kehilangan kata. Apa yang kita lihat ini sungguh luar biasa. Bocah yang ditinggalkan timnya kini membakar lintasan. Tapi di radio, Luka menangis tertahan. Kau gila, nak, tapi ini gila yang indah. Suara Luka serak, membuat Veda menahan emosi di tengah kecepatan yang menghentak jantung. 3 lap terakhir, puncak dari segala luka dan kemarahan yang disublimkan menjadi keberanian. Lawannya mencoba menutup jalur, tapi Veda menembus di celah yang nyaris mustahil. Semua orang berdiri dari kursi. Ia memacu motor seperti sedang melawan masa lalunya sendiri. Di tikungan terakhir, ia hampir kehilangan grip, tapi entah bagaimana berhasil mengendalikannya. Ia melewati garis finish di posisi 2. Bukan juara, tapi jauh lebih berarti dari itu. Itu adalah pembuktian bahwa tekad bisa mengalahkan sistem yang busuk. Penonton berdiri, bertepuk tangan lama. Bahkan rival-rivalnya datang menghampiri dan menepuk bahunya. Namun Veda hanya menatap podium tanpa naik ke atasnya. Ia menatap bendera timnya yang masih berkibar di kejauhan, lalu berbisik pelan, kalian boleh ambil pialaku, tapi tidak harga diriku. Air matanya jatuh di balik helm, bukan karena kalah, tapi karena akhirnya ia merasa merdeka. Malamnya, di media sosial, video penampilannya viral di seluruh dunia. Netizen menyebutnya, The Lone Rider, pejuang yang melawan timnya sendiri. Veda hanya menulis satu kalimat, aku tidak sendirian, aku hanya tak lagi butuh izin untuk menjadi diri sendiri. Dan malam itu, dunia balap pun tahu, ini bukan akhir dari Veda Ega Pratama. Ini adalah kelahiran kembali, seorang petarung yang ditempa dari kekecewaan paling dalam. Hari itu, aula konferensi Moto3 di Valencia penuh sesak oleh wartawan, sponsor, dan penggemar yang ingin tahu apa langkah berikutnya dari bocah ajaib yang menolak tunduk. Di tengah hiruk-pikuk itu, Veda duduk tenang di kursi tengah panggung. Wajahnya dingin, matanya tajam, seolah menatap jauh melewati kilatan kamera. Di depannya, mikrofon menyala, dan dunia menunggu apa yang akan keluar dari bibirnya. Luka berdiri di belakang, gugup, tahu bahwa yang akan diucapkan Veda mungkin mengguncang fondasi seluruh dunia balap. Selama ini aku diam, kata Veda pelan, suaranya serak namun tajam. Aku disuruh percaya bahwa demi tim, aku harus mengalah. Bahwa demi sponsor, aku harus patuh. Tapi bagaimana jika, demi tim, artinya mengorbankan harga diri sendiri? Ruangan mendadak senyap. Kamera menyorot Giovanni yang duduk di baris belakang, wajahnya menegang, mencoba tetap tenang di tengah desisan wartawan. Veda melanjutkan, kali ini dengan nada yang lebih berat. Ia menayangkan data telemetri yang selama ini ia simpan diam-diam, bukti bahwa motornya memang dimodifikasi untuk melambat di race tertentu. Semua mata terbelalak. Giovanni mencoba berdiri, tapi suara wartawan menelan keberaniannya. Kau menuduh tim sendiri, teriak salah satu kru lama. Veda menatapnya lurus, bukan menuduh. Aku hanya menunjukkan fakta yang mereka sembunyikan. Beberapa detik hening, lalu ruangan meledak dalam kekacauan. Wartawan berebut bertanya, sponsor menarik logo dari backdrop, dan manajer tim berusaha keluar dari pintu belakang. Namun Veda tetap duduk tenang. Dalam hatinya, ada campuran getir dan lega. Ia tahu langkah ini akan membakar jembatan terakhir antara dirinya dan dunia lama, tapi ia juga tahu, api itu adalah satu-satunya jalan untuk menerangi kebenaran. Setelah konferensi, Luka menghampirinya. Kau sadar, setelah ini, mungkin tak ada tim yang mau menyentuhmu lagi. Veda tersenyum samar.
Kalau itu harga dari kejujuran, aku siap membayarnya. Ia menatap ke langit sore Valencia yang kemerahan, matahari tenggelam seperti simbol perpisahan dari masa lalunya. Di sanalah, ia merasakan kelegaan yang tak pernah ia temui sejak awal musim. Sementara itu, di balik layar, media global meledak dengan headline besar, Veda Ega Pratama, bocah yang menantang mafia Moto3. Dukungan mengalir deras, dari legenda MotoGP hingga penggemar kecil yang menulis di media sosial bahwa Veda adalah simbol keadilan di dunia yang kotor. Namun bagi Veda, semua pujian itu tak terlalu penting. Ia hanya ingin tidur nyenyak malam ini, tanpa rasa bersalah, tanpa kebohongan, tanpa tali yang menjerat hatinya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia benar-benar bisa tersenyum dalam diam. Ia menatap cermin, melihat bayangannya sendiri dan berbisik, "Kau sudah melawan monster, dan kau masih berdiri." Di luar, angin malam membawa bisikan lembut dari sirkuit, seolah dunia mengakui keberaniannya. Tapi jauh di dalam dirinya, Veda tahu perjuangannya belum selesai. Karena kejujuran selalu punya musuh baru di setiap tikungan berikutnya. Matahari pagi menyinari lintasan Jerez dengan cahaya lembut keemasan. Sirkuit itu sepi, hanya suara burung dan deru angin yang menelusuri pagar pembatas. Di tengah pit lane, Veda berdiri sendirian menatap aspal yang pernah menjadi saksi setiap luka dan kebangkitannya. Tak ada logo tim, tak ada warna sponsor di baju balapnya, hanya kombinasi hitam dan putih, polos, sederhana, tapi mencerminkan jiwa yang kini benar-benar bebas. Luka menghampirinya dari jauh, membawa helm yang sudah mulai kusam. "Jadi, ini benar keputusanmu?" tanya Luka pelan. Veda menatap langit sebentar, lalu mengangguk. "Aku sudah memulai perjalanan ini dengan hati, bukan uang. Jadi biarlah aku menutupnya dengan cara yang sama." Suaranya bergetar, tapi matanya teguh. Ia tahu meninggalkan dunia yang membesarkannya bukan keputusan mudah. Namun setiap detik yang berlalu di balik politik kotor, manipulasi tim, dan pengkhianatan, membuatnya sadar ada hal yang lebih besar dari sekadar kecepatan dan podium. Hari itu, ia menaiki motor satu kali lagi, bukan untuk balapan, tapi untuk perpisahan. Ia memutar satu lap penuh dengan kecepatan rendah, menikmati setiap tikungan yang dulu menjadi medan tempurnya. Penonton yang mengetahui keputusannya datang tanpa diminta, berdiri di pagar, melambaikan tangan dengan air mata yang tak mampu mereka tahan. "Terima kasih, Veda," teriak seseorang. Ia hanya mengangkat tangan, memberi salam terakhir. Di helmnya, butiran air mata menetes, bukan karena sedih, tapi karena ia akhirnya menemukan ketenangan yang ia cari. Usai lap perpisahan itu, ia berhenti tepat di garis finish, turun dari motor, lalu berlutut menyentuh aspal. "Kau sudah menjadi rumahku," bisiknya pelan. Kamera yang menyorot dari jauh menangkap momen itu, dan dalam beberapa jam, foto Veda berlutut di garis finish menjadi ikon baru di dunia balap, simbol kejujuran yang tak bisa dibeli. Setelah acara berakhir, Luka menghampirinya lagi. "Kau mau kemana setelah ini?" tanya pria tua itu dengan suara bergetar. Veda menatap jauh ke arah horizon. "Aku tak tahu. Mungkin aku akan kembali ke tempat semuanya dimulai, mungkin membuka akademi kecil di rumah. Aku ingin anak-anak belajar bahwa balapan bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling jujur pada dirinya sendiri." Luka terdiam lama, lalu memeluknya erat. "Kau bukan cuma pembalap, nak. Kau legenda." Malamnya, di kamar hotel sederhana, Veda menulis catatan terakhir di buku hariannya. "Aku kehilangan banyak hal, tim, teman, karir. Tapi aku menemukan sesuatu yang lebih besar, diriku sendiri. Dunia balap mungkin tak lagi punya tempat untukku, tapi aku tahu, aku akan selalu punya jalan." Ia menutup buku itu perlahan, mematikan lampu, dan membiarkan sunyi memeluknya. Keesokan paginya, sirkuit Jerez kosong lagi. Hanya ada motor hitam putih yang terparkir rapi di pit, dan di kursi tempat Veda biasa duduk, tersisa secarik kertas bertuliskan,
Jangan biarkan kecepatan membuatmu lupa arah. Dan dari jauh, seolah dari balik awan, dunia balap mengheningkan diri, memberi hormat terakhir kepada bocah yang berani menantang sistem dan berjalan sendirian di jalan sunyi seorang juara.